aktivitas kita dengan baik-baik ya, dengan sehat-sehat semua. Oke, kita mulai. Jadi sekarang kita mau masuk di topik the development of enterprise resource planning system. Jadi kalau kemarin kita udah belajar tentang case ya, case dari bisnis proses, belajar sesuatu tentang contoh bisnis yaitu di bisnis coffee ya, gerai coffee. Nah itu hanya sebagai contoh kecil bahwa dalam bisnis itu membutuhkan sistem ya untuk bisnis yang ingin grow, ingin tumbuh besar ya. Jadi kalau kita lihat, oh enggak Pak, di sekitar saya banyak itu bisnis-bisnis yang nggak pakai sistem. Ya benar ya, karena apa? Nanti kita belajar di sini banyak hal mengapa kok orang tuh masih belum perlu sistem ya. Nanti kita belajar kenapa kok suatu bisnis itu perlu sistem, kenapa enggak ya. Jadi secara singkat, terutama di sekeliling kita, kenapa kok itu banyak nggak pakai sistem, Pak, biasa aja. Ya, biasanya yang tidak pakai sistem memang ruang lingkup bisnisnya masih kecil ya, masih kecil dan tidak membutuhkan suatu sistem yang kompleks, terus tidak juga perlu untuk memikir ekspansinya ya, ke depan bisnis saya mau kemana, itu belum sampai ke sana. Nah, oleh sebab itu untuk jenis-jenis bisnis yang tingkat growth-nya itu ya, growth itu pertumbuhan ya, tingkat pertumbuhannya itu pengen biasa-biasa saja, terus nggak neko-neko ya, kayak ya seperti kita temui di sekeliling kita. Nah itu jangan Anda tawarkan ERP ya, karena mereka adalah orang yang dengan berkecukupan, dalam arti tidak apa, tidak bertujuan ya untuk bisnisnya bertumbuh, ya pokoknya jalan gitu ya. Nah, hal kedua yang paling penting adalah mereka selalu berpikir, ngapain pakai sistem, kan keluar biaya lagi, kan seperti itu ya. Kan keluar biaya lagi, berikutnya juga sumber daya manusia saya itu orangnya belum bisa komputer, ternyata ada ya di saat ini pun masih ada kalau kita tanya ke tempat-tempat usaha ya, kenapa sih kok manual banget gitu ya? Jawabannya simpel, jadi suatu lokasi bisnis itu karyawannya mohon maaf tua-tua ya. Jadi kalau kita jalan-jalan mungkin ke pasar Atom ya, ke toko-toko pecinan situ ya, itu banyak sekali banyak pekerja-pekerja tuh yang masih tua-tua ya, kok masih tua ya, sudah tua ya. Itu sudah tua dan mereka tidak bisa lagi diajak untuk menggunakan komputer ya, seperti itu. Jadi banyak hal. Salah satunya adalah tentang sumber daya manusianya yang dipakai ya, dan juga memang belum punya belum punya perencanaan ke depan mau ngapain ya. Tapi kalau suatu bisnis yang cenderung punya planning ke depan yang besar, punya mimpi yang besar, punya cita-cita yang besar ya. Nah itu mau nggak mau perlu sistem ya, supaya apa, eee, nggak mampu lagi semua karyawan tuh dari keluarga, nggak bisa ya. Jadi kalau dulu kecil, wah bisa, nanti yang punya keluarga A ya, nanti yang jadi kepala kantornya anak dari keluarga A, nanti pokoknya keluarga semua, sampai tetek bengek itu semua anggota keluarga. Nah itu kalau udah bisnis besar, itu nggak bisa seperti itu ya. Jadi harus melibatkan banyak orang dan orang itu tidak selalu dari family. Nah itu perlu sistem, karena berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan sekuritas ya, security, tentang tanggung jawab masing-masing orang itu jangan sampai terjadi fraud ya. Nah, dengan sistem diharapkan apa? Fraud-fraud yang terjadi misalkan ketidakjujuran, terus ketidaktelitian ya, kemudian performance kerja itu bisa diukur. Nah, itu intermezzo sedikit tentang pembukaan ERP kita pagi ini. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, sorry kebanyakan. Oke, introduction-nya dulu ya.
Jadi kenapa sih kok, apa sih tujuan kita sedikit tahu tentang, sejarah atau pengembangan ERP sistem ini ya. Kita, tujuannya apa. Nah ditampilkan di slide bahwa diharapkan setelah kita, menyelesaikan chapter ini, kita mampu apa sih, mengidentifikasi faktor-faktor yang menunjang, atau berpengaruh pada pengembangan sistem ERP, ya. Kita lihat faktornya apa sih, yang membuat ERP itu sampai saat ini masih, beken ya, jadi masih keren ya, padahal ERP ini udah cukup lama ada ya, tapi saat ini pun, perkembangannya itu, kok jadi penting ya. Kok jadi, tidak pernah basi istilahnya, selalu disebut-sebut ERP ya, seperti itu. Nah, kita lanjut, akan dapat mampu untuk mendiskusikan ya, aspek-aspek penting dari mengimplementasikan ERP sistem. Nah, jadi aspek penting apa sih yang berpengaruh dalam mengimplementasikan sistem ERP? Jadi seperti pembukaan awal, jadi yang pasti tidak semua bisnis itu pukul dengan sistem sekelas ERP. Ya, dari namanya ERP adalah sistem enterprise. Berarti apa? Sistem yang memang didesain untuk perusahaan yang besar atau perusahaan yang ingin jadi besar. Seperti itu. Nah, ke berikutnya kita akan overview ya dari fase-fase implementasi itu apa. Nah, jadi kalau mungkin ada yang bertanya, implementasi ini apa sih Pak? Realnya gitu ya. Jadi implementasi ini kalau zaman dulu ya masih booming kata-kata komputerisasi ya. Zaman dulu itu booming kata komputerisasi di mana komputerisasi itu adalah menjadikan sebuah usaha yang tidak tersentuh dengan teknologi komputer, kita transformasikan menjadi perusahaan yang komputer. Jadi paling gampang adalah ditransformasikan ya. Dulu mungkin ada mesin ketik, kalkulator dan segala hal manual lainnya itu ditransformasikan menjadi perusahaan baru. Nah, infrastruktur adalah jaringan komputer didukung oleh sistem aplikasi yang terintegrasi. Nah, itu namanya komputerisasi zaman dulu ya. Nah, dengan berjalannya waktu komputerisasi ini sudah umum ya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan sudah hampir jarang ya, apalagi di luar negeri itu hampir nggak ada yang tidak berinteraksi dengan komputer. Jadi kata-kata komputerisasi itu udah lewat ya. Jadi sekarang udah melek komputer di perusahaan. Nah, tinggal yang perlu dipastikan adalah apakah dengan ketersediaan komputer tadi itu ada sistem yang terintegrasi secara utuh ya, yang mengkoneksikan setiap aspek departemen di perusahaan dengan solusi yang sama. Nah, seperti itu. Nah, di situ maka muncullah implementasi. Kita mengimplementasikan sistem ke dalam perusahaan tersebut. Jadi implementasi ini lanjutannya karena komputerisasi dirasa sudah familiar ya. Setiap perusahaan sudah menggunakan sistem komputer. Nah, ini beranjak ke implementasi. Jadi di kosakata Indonesia ya khususnya ya. Jadi kalau kita ngomong di project-project ERP ya, seperti misalkan terlibat di project SAP ya, menggunakan produk SAP atau misalkan project-project yang menggunakan Oracle ERP ya. Oracle itu nama produknya Oracle Business Suite ya. Kemudian misalkan yang sedang saya jalani di IFS, nah itu ngomongnya implementasi. Jadi apa penerapan solusi di dalam sebuah perusahaan. Nah, jadi overview dari fase implementasi itu adalah seperti itu ya. Jadi kita lihat sih apa sih dalamnya kok ini ya globalnya dulu ya. Apa sih jeroannya implementasi itu supaya kalian punya gambaran ya. Nanti kelak kalau kalian jadi konsultan ERP ya atau orang-orang yang di-in-charge bertanggung jawab mendukung project implementasi itu Anda punya punya bayangan ya. Kira-kira pekerjaan seperti itu membutuhkan skill apa. Nah, saya lanjut. Nah,
Di slide ini kita akan belajar tentang, sejarah lahirnya ERP ya. Jadi, ada suatu kebiasaan yang bagus ya dari produk-produk di luar negeri ya. Jadi, setiap, evolusi evolusi teori ya atau produk-produk teori itu selalu berkelanjutan. Nah, itu yang saya suka ya. Jadi, ini yang perlu kita pelajari bahwa selalu ada produk 1.0, selalu ada versi 1.0, yaitu apa, ya masih masih ini ya, masih baby gitu ya, dengan, fungsi yang sangat terbatas. Nah, dengan lambat laun, dengan bertambahnya apa, pengembangan, kemudian, ide-ide baru, maka timbullah, next generation-nya, yaitu 2.0 ya. Kemudian berkembang 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 sampai lebih dewasa ya, lebih solid, sehingga versinya sampai misalkan 10 gitu ya. Nah, itu yang perlu kita pelajari ya. Jadi, pelajaran yang di sini yang saya mau sampaikan adalah setiap kali Anda bikin produk ya, itu jangan pernah berpikir langsung Anda bisa bikin produk yang kompleks, nggak bisa ya. Jadi harus Anda melewati itu yang namanya versi 1.0 ya. Dengan versi 0.0 berarti apa? Kita itu punya timeline, kita mau kemana gitu ya. Apakah berhenti di 1.0 ataukah ini menjadi produk yang berkelanjutan. Nah, ini penting. Ya, seringkali kalau di kebiasaan budaya negara kita, itu langsung pengennya sudah langsung aja 10.0 ya, fiturnya lengkap, kemudian canggih, kemudian serba kompleks, dan akhirnya apa? Malah nggak jadi. Ya, membuat sesuatu yang langsung kompleks itu risiko kegagalannya tinggi. Ya, jadi kalau kemarin sempat, saya didapat cerita dari teman kalian ya, kakak kelas waktu itu mau skripsi. Padahal di kelas sudah sering saya sampaikan ya, Anda kalau ingin membuat sesuatu, misalkan ERP ya, Anda harus berpikir tujuan buat program ERP-nya buat apa? Membuat dari nol ya, buat apa? Ya, apakah Anda ingin hanya sekedar, memenuhi nilai tugas atau ingin, bisa bermanfaat lebih dan berkelanjutan ya. Sebab apa? ERP ini adalah, program yang luas ya, ERP ini program yang luas. Jadi yang dicontohkan kemarin cuma sales, finance, kemudian supply chain, HR, itu hanya, beberapa contoh, bagian fungsi yang, mandatori, tapi sebetulnya integritasnya itu cukup kompleks ya. Nah, itu membutuhkan, banyak resource orang ya, bekerja dalam tim. Jadi kalau Anda lihat apapun produk ERP yang, cukup terkenal saat ini, itu memang berawalnya dari beberapa engineer ya. Kalau SAP, seperti SAP itu, eee, awalnya dipawangi oleh 3 engineer, apa itu, mantan dari IBM ya. Jadi mereka 3 orang itu keluar dari IBM. IBM ini ya, yang seperti kita tahu sekarang seperti ini ya, hardware server itu ya, IBM. Nah, mereka, bekerja seperti ceritanya Bill Gates, mereka kerja di, apa, di garasi ya, mereka bertiga memulai kerja di garasi, kemudian membuat suatu produk yang namanya SAP ya. Tetapi SAP pada waktu itu tidak selengkap dan secanggih sekarang ya. Karena apa? Ditukangi hanya dari 3 orang engineer ya. Maka itu saya bilang ada yang namanya SAP, mungkin ngomongnya belum rilis ya, mungkin alfa atau beta gitu ya. Mungkin atau kita, singkatkan aja ya udah rilis 1 gitu ya. Wah, itu tampilannya jelek sekali ya. Nanti kalau kalian coba searching-searching ya sejarah evolusi produk SAP itu Anda lihat, waduh, tampilannya kok kayak program ini ya, command prompt gitu ya. Kalau mungkin ada yang tahu DOS ya, DOS operating system itu ya, yang command prompt, keluar JPROM, kemudian Anda harus
dir, baru keluar direktorinya ya. Nah, SAP juga melewati fase itu. Jadi apa? Mulai dari sederhana, seperti itu. Nah, itu contoh ya. Nah, kemudian lanjut ke slide kita tentang evolusi ERP. Nah, ERP ternyata juga sama. Sebelum lahirnya yang dinamakan ERP, ya, ada suatu beberapa ini ya, beberapa ini ya, namanya apa ya, orang yang berkecimpung di dunia pendidikan itu ya, istilahnya ya. Jadi dari dunia pendidikan itu menangkap kebutuhan daripada industri, ya. Jadi beberapa orang-orang ya, profesor atau peneliti itu dari dunia pendidikan itu melihat suatu masalah. Ya, ini ngomong cikal bakalnya ERP ya, jadi belum keluar ERP. Nah, itu dia merasa bahwa apa? Perusahaan itu seringkali mendapatkan kesulitan untuk masalah kebutuhan ya, kebutuhan barang seringkali ya. Sehingga eh, perlu solusi ilmiahnya di mana gitu ya. Nah, kemudian maka para tenaga edukasi itu ya, kalau Anda lihat jurnal ya, kalau kalian kan pasti sudah mulai dikenalkan dengan dunia jurnal ya. Kalian cari itu jurnal-jurnal tentang MRP. Jadi sebelum jadi ERP namanya adalah MRP ya. Jadi singkatannya ini Material Requirement Planning ya. Ini level tahap pertama. Jadi sistem ini atau logika ini dibuat hanya untuk mengcapture kebutuhan industri pada waktu itu mengenai bagaimana menangani kebutuhan material. Ya. Masih simpel, sederhana, ya, jadi sederhana sekali. Nah, dari sana dibikinlah suatu model ya untuk bagaimana caranya planning ya untuk kebutuhan material ini bisa dibantu. Nah, seperti ini contohnya. Jadi MRP menggunakan flow seperti ini. Jadi dari sales budget dari penjualan ya secara tahunan, kemudian diturunkan menjadi sales forecast ya, peramalan ya. Kemudian dari sales forecast sudah kelihatan target penjualannya berapa yang mau dijalankan. Kemudian dimunculkan master production schedule. Jadi di sini dibikinkan suatu sistem namanya MPS itu untuk menghitung kita memproduksi barang berapa. Ya, setelah dari tahu yang mau diproduksi berapa, maka bisa diturunkan menjadi MRP report. Ya, MRP report atau Material Requirement Planning. Ya, nah ini akan digunakan untuk perusahaan ya dalam mengelola manajemen materialnya untuk mengatasi kebutuhannya tersebut. Jadi bisa outputnya turunannya dari MRP report bisa menjadi apa? Exception report. Jadi maksudnya apakah ada report ini mampu menampilkan kondisi-kondisi exception ya atau kekhususan yang terjadi yang harus menjadi perhatian. Nah ini bisa timbul exception report di sini ya. Misalkan terjadi sesuatu yang di luar perkiraan ya. Misalkan tiba-tiba habis belum waktunya, misalkan seperti itu ya, habis belum waktunya. Jadi preemptif ya, bisa kelihatan. Nah, kedua bisa juga dalam menghasilkan turunan report seperti short stock report. Jadi ini lebih cenderung untuk kontrol stok ya. Mana stok-stok yang pada saat ini kondisinya itu kekurangan. Ya, jadi beda dengan exception. Kalau short ini biasanya kita ada min max-nya gitu ya. Maksimal itu berapa, kuantitinya minimal berapa, safety stock-nya berapa. Jadi kalau ada material-material yang di bawah dari minimal atau safety stock-nya, maka report ini nanti akan ditampilkan di report ini. Ya, kemudian ketiga juga bisa dihasilkan ya
rencana reproduksi setiap harinya, ya. Jadi rencana produksi harian bisa dikeluarkan, jadi tinggal, orang produksi mengikuti daripada, eee, jadwal yang dipropos oleh sistem. Nah, itu baru MRP ya. Jadi Material Requirement Planning. Nah, seperti itu. Oke. Setelah MRP ternyata nggak cukup ya, ternyata, dunia dinamika perusahaan bisnis itu sampai hari ini pastinya selalu berkembang, ya. Pada waktu itu, tuntutannya setelah dijawab dengan MRP ternyata ada, kebutuhan yang lebih advance lagi, lebih maju lagi. Maka, eee, dilahirkan adalah MRP Jilid 2, ya. Kalau MRP yang ini adalah Material Requirement Planning. Nah, MRP kedua itu adalah Manufacturing Resource Planning ya, MRP kedua. Jadi hati-hati bahwa MRP itu ada dua sebetulnya ya. Ada yang Material Requirement Planning, itu fase pertama. Sedangkan di fase 2 ini adalah Manufacturing Resource Planning. Nah, ini adalah menjawab kebutuhan baru daripada industri pada waktu itu, bahwa nggak cukup hanya untuk ngurusi jadwal produksi, kebutuhan materialnya apa, bahan bakunya apa, itu nggak cukup. Karena ada satu aspek yang harus dilibatkan, yaitu mengenai resource, ya. Nggak bisa hanya, pokoknya bahan baku siap gitu ya, kemudian bisa diproduksi sebanyak-banyaknya, ternyata enggak. Ada variabel yang perlu diperhatikan adalah mengenai resource. Jadi MRP kedua itu diberi nama Manufacturing Resource Planning. Ya, Manufacturing Resource Planning. Jadi apa? Ternyata resource itu juga harus di-planning sehingga bisa, berkolaborasi dengan, material inti ya, yaitu material bahan baku, dengan resource perusahaan yang pabrikasi yang cepat, itu bisa baru menghasilkan output yang maksimal, yaitu produknya. Nah, resource itu apa aja sih di manufacturing ini yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan produksi, ya. Ini seperti kita tahu ya bahwa, untuk industri-industri pada umumnya itu pasti membutuhkan alat ya, membutuhkan alat, membutuhkan mesin, membutuhkan tools, ya. Kemudian, resource secara manusia adalah pekerja, kemudian tukang, kuli, dan sebagainya ya. Di mana apa, mereka itu juga punya batasan ya. Kalau material itu batasannya adalah, quantity ya kan, kuantitinya berapa, kemudian expire date-nya kapan, kemudian seberapa banyak sih gudang yang dialokasikan untuk menyimpan barang. Nah, itu batasan terkait, barang ya. Di resource ternyata batasannya apa? Manusia. Manusia memiliki batasan jam kerja, ya. Nggak bisa 24 jam itu dipekerjakan oleh orang satu misalnya ya. Nah, makanya di perusahaan itu biasanya kalau diproduksi dikenal dengan, ini ya, jam kerja shift. Shift itu artinya apa? Jadi dalam sehari itu ada, pergantian tenaga kerja ya, jadi shift-shift-an. Jadi misalkan, perusahaan A itu bekerja 24 jam tiada henti, ya. Mesinnya bisa 24 jam tiada henti. Apakah manusianya bisa? Oh, nggak bisa, ya. Jam kerja Indonesia itu sudah diatur pemerintah bahwa dalam sehari orang itu harus maksimal bekerja secara formil ya, itu 8 jam, ya. Jadi jika, proses kerja di suatu perusahaan itu adalah 24 jam nonstop, maka untuk setiap hari itu dibutuhkan 3 shift ya, atau 3 orang. Jadi misalkan jam 7 sampai jam berapa ya, tambah 8 jam, misalnya jam berapa, jam 3 gitu, itu satu orang, orang A gitu ya. Kemudian jam jam 3 sampai jam jam misalkan jam 9 gitu ya, jam 11 gitu misalkan orang B, dan jam 11 sampai jam 7 berikutnya orang C. Nah, jadi di setiap hari berputar seperti itu. Tapi apakah harus 24 jam? Enggak, ada juga yang
pabrik itu jam kerja aja kok. Misalkan ya cuma jam kerja jam satu shift aja, jadi 8 jam cukup, itu ada. Ada juga yang menganut 2 shift, jadi cuma 16 jam kerja, setelah itu mesinnya dimatiin, itu ada. Ya, jadi tipikal, bisnis pabrik juga berbeda-beda. Jadi kalau kalian nanti, menekuni dunia bisnis nanti ini akan Anda, tahu ya, berdasarkan waktu ya, pengalaman, nanti Anda kelihatan bahwa, perilaku bisnis itu, kelihatannya ya gitu ya, tapi variasi ada variasi-variasi yang terjadi. Sehingga kalau, ke depan Anda ingin, bekerja sebagai seorang konsultan, khususnya ERP, ya nanti dengan banyaknya project di PT A, PT B, PT C, nah itu, selain Anda bekerja mendapatkan materi uang ya, Anda akan mendapatkan banyak pengalaman ya, mengenai bisnis proses yang terjadi di, masing-masing perusahaan tersebut. Perusahaan elektronik beda sama perusahaan, beverage. Perusahaan beverage beda juga dengan, perusahaan telekomunikasi dan seterusnya. Jadi beda-beda. Nah, kembali ke manufacturing resource planning, jadi kalau sisi dari resource orang, batasan. Nah, itu harus dimasukkan ke sistem, ya, sehingga nggak asal memberikan rencana produksi, tetapi ternyata orangnya nggak ada, ya, tapi rencana produksinya ada. Nah, kemudian itu adalah karakter orang ya, dari faktor manusia. Nah, kalau, yang lain adalah mesin. Mesin juga gitu ya. Ada mesin yang, kapasitasnya dan memang dimaksimalkan 24 jam, ada seperti itu. Jadi kalau memproduksi enak ya, jadi, sistem produksi kami 24 jam, ada 3 orang dalam sehari, 3 shift, kemudian mesinnya juga kapasitasnya mampu bekerja 24 jam tanpa henti. Nah, kalau gitu enak sebetulnya. Kenapa? Ya, produksi bisa dilakukan kapan saja, ya, tidak ada batasan, "Oh ya mesinnya lagi mati, memang waktunya istirahat," misalkan seperti itu. Atau, "Oh iya nggak bisa produksi nih, soalnya jamnya di luar, shift yang ada, di perusahaan ini cuma 2 shift." Nah, kayak gitu. Jadi kalau perusahaan tuh nyala 24 jam, karyawannya 3 shift, itu, jadwalkannya lebih gampang ya, dibanding dengan, perusahaan yang, kapasitas resource-nya tidak selebar itu, ya. Nah, untuk itu, MRP 2 ini didesain supaya bisa menghasilkan, eee, output ya, rencana produksi yang, bisa, mengolah ya dari batasan-batasan itu, baik, alat maupun, dari worker-nya sendiri atau pekerja ya. Nah, itu MRP 2. Nah, ternyata, kebutuhan bisnis berkembang, oh nggak bisa ternyata untuk, ini aja ya, MRP pertama untuk kebutuhan material sudah, kemudian, MRP jilid kedua Manufacturing Resource Planning, output produksinya lebih canggih lagi. Nah, ternyata nggak cukup, ternyata, eee, perusahaan butuh lagi yang lebih advance lagi, yaitu apa? Saya maunya semuanya terintegrasi, ya, nggak cuma ngurusi barang, nggak ngurusi supply chain-nya aja, nggak ngurusi pabrikasinya aja, tapi saya ingin semua. Saya ingin menggabungkan semua kebutuhan dalam perusahaan, ya, apa saja itu. Contohnya human resource, ya, saya mau semua karyawan saya di-manage dengan sistem. Kemudian saya ingin pelanggan-pelanggan saya maintain dengan baik, kemudian supaya customer-customer itu loyal kepada perusahaan dan perusahaan bisa memonitor ya, bisa memonitor, eee, pembelian-pembelian dari customer. Nah, ini maka dibutuhkan sistem CRM harus terintegrasi di sistem, ya. Kemudian ada supply chain juga ingin disambungkan juga, kemudian finance juga digabungkan. Nah, integrasi semuanya ini, ya, jadi ada MRP 1, ada MRP 2, kemudian ditambah modul-modul, yang lain terintegrasi. Nah, ini baru yang diberi nama ERP, ya, kalau kita lihat di tengah ini ERP. Nah, ERP
lahirlah namanya ERP pada waktu itu ya, di mana ingin solusi terintegrasi yang mencakup seluruh aspek kehidupan bisnis daripada perusahaan. Nah, maka di situ timbullah ERP. Ya, jadi di sini kita belajar bahwa untuk jadi ERP ternyata itu perlu waktu, perlu evolusi ya, evolusi satu. Jadi nggak bisa lompat ya, seperti itu. Nah, setelah ERP, sebelum kita masuk ke sini, setelah ERP sebetulnya apakah ada Pak yang baru menurutnya ERP? Untuk saat ini ERP ini sebetulnya kata-kata yang mungkin sulit untuk diganti ya, karena diganti dengan kata-kata baru ya ke depannya. Karena sebetulnya industri ERP saat ini itu masih juga berkembang ya. Jadi belum bisa kayak tadi saya bilang, belum basi ya, walaupun sudah lama. Ini terminologi ERP ini sudah lama. Jadi 10 tahun lalu ya di Indonesia itu masih jarang perusahaan yang menggunakan terminologi ERP ya, masih banyak yang ngomong, "Sistem di pabrik saya menggunakan tailor-made." Jadi kita kita punya programmer banyak, kita bikin sendiri ya. Atau misalkan, "Oh iya kita nggak bikin sendiri, tapi kita, tergantung dengan software house A, B, C, D, dan seterusnya ya." Nah, kalau di Indonesia itu kan memang terlambat ya, tapi 10 tahun lalu masih ada. Nah, sekarang ini banyak orang sudah melek ya, betapa resikonya juga untuk membuat suatu ERP dengan sekumpulan orang yang, seperti ini ya, in-house sendiri yang bikin sendiri, atau melibatkan, software house A, B, C ya. Ternyata resiko kegagalannya lebih tinggi ya, daripada langsung aja dengan vendor ERP. Ya, jadi nggak usah capek-capek lagi membuat, kemudian project berapa lama, tetapi dihantui dengan, ketakutan bahwa produknya nggak akan jadi ya. Istilahnya itu ya, software-nya tidak berhasil dibuat gitu ya. Nah, itu kan akan sering terjadi. Karena itu tadi, kalau kita melek bahwa ERP ini dibuat oleh untuk saat ini ya, yang sudah kompleks ini, itu dibuat kayak seperti SAP, itu dibuat oleh tim, tim ya, dengan yang berisi orang itu bisa puluhan ribu orang. Ya, untuk membuat produk yang bagus, yang nomor satu di dunia, dia untuk development-nya itu bisa jadi, nanti kita lihat datanya ya, karyawan SAP itu berapa ya. Jadi anggap aja, untuk development ya, tim development itu bisa puluhan ribu orang. Kan ya, betapa, betapa kompleksnya, ERP ini ya, sehingga sampai memerlukan jumlah programmer yang sebanyak itu. Ya sehingga apa, akhirnya produknya bisa jadi. Ya, jadi kalau pakai ERP ini biasanya perusahaan juga lihat jenjang berikutnya dari vendornya. Jadi kalau vendor ERP ya harganya mahal, jangan sampai vendornya ERP-nya itu tahun depan tutup. Waduh, bagaimana nih nasib ERP di perusahaan kami ya, kalau vendor software-nya aja tutup. Ya, jadi kalau, eee, programmer in-house ya, bikin sendiri, yang namanya programmer, karyawan pasti keluar masuk ya. Ya, karyawan itu biasanya sering nggak betah ya, atau banyak tawaran di luar. Jadi proyek belum selesai, orangnya udah keluar, resign gitu ya. Ya toh, ada proyek belum selesai, resign karena nggak kuat, misalkan itu bisa jadi. Atau sama juga kalau di subkontrakkan ke software house ya sama, software house ya orangnya keluar masuk juga sama ya. Nah, itu telah menjadi ketakutan sekarang kalau software enterprise gede itu, nggak banyak perusahaan yang sudah beralih untuk beli jadi ya, beli jadi, tidak tidak, mendevelop sendiri dengan, menggaji banyak programmer, enggak, ya. Malah, saya dapat pengalaman baru juga itu dari, salah satu vendor medical ya, OneMed itu ya. Dia pakai SAP, terus kita dilihat, tim yang jagain SAP-nya berapa, 2 orang, ya. Jadi seperti itu ya.
Jadi perusahaan, sudah tidak, istilahnya, ya nanti kalau ada apa-apa ya cukup panggil vendor ya untuk melakukan, kerjaannya. Jadi sudah nggak ada lagi tuh namanya, programmer, banyak dalam perusahaan itu, kalau yang beberapa contoh yang saya berikan tuh nggak ada. Jadi paling yang jadi lebih banyak IT sekarang memang cenderung jadi konsultan ya. Pekerjaan IT ini cenderung jadi konsultan, jadi bukan pekerjaan yang tetap di suatu perusahaan ya, bisnis gitu, terus jadi support lama itu enggak. Ini memang arahnya kalau kita lihat kiblat di luar negeri juga sama ya. Jadi karyawan tetap itu adalah konsultan. Jadi jarang sudah karyawan tetap di perusahaan A sebagai IT apa, itu sudah mulai jarang. Jadi perusahaan hanya akan, membutuhkan jasa daripada konsultan ya, ketika pada waktu misalkan ada masalah, seperti itu. Jadi ERP, ya itu tadi kalau menurut saya, kita jangan capek-capek bikin ERP, kita cukup aja memilih mana produk yang terjangkau, yang sesuai dengan ekspektasi kita, apakah mau komersil ataupun open source, kemudian kita kembangkan. Itu jauh lebih baik daripada kita mengembangkannya dari nol ya, dari nol dengan kemampuan kita seperti ini, terus kita buat, bisa-bisa apa, nggak jadi-jadi. Nah, ini kemarin saya lanjutkan yang cerita kakak kelas Anda itu, ternyata dia ngambil tugas akhirnya membuat ERP. Waduh, mumet dia ya. Padahal sudah saya sampaikan di kelas, jangan terlalu berhasrat, bernafsu untuk membuat ERP, ya. Cukuplah pilihlah produk ERP yang Anda kuasai, Anda tahu, Anda terjangkau, kemudian coba dikembangkan. Itu jauh lebih berguna daripada bikin sendiri, kemudian nggak kelar-kelar, kemudian banyak kekurangannya. Nah, itu. Itu jadi ketika saya diceritai ambil topik skripsinya apa, bikin ERP. Waduh, bisa nggak lulus-lulus kamu bikin ERP ya. Kalau skripsinya bikin ERP jangan ya. Saya ingatkan lagi ya, kalau bisa diganti ya. Kalau saya kan bukan dosen tetap juga, bukan dosen pembimbing. Tapi kadang-kadang kalau dimintai saran ya saya akan kasih masukan ya. Saya mintakan ya mending kamu gantilah, jangan membuat ya. Jadi kalau saya sering ngasih ide supaya, tugas skripsi Anda itu bermanfaat luas ya, adalah mengembangkan salah satunya ERP open source ya, mengembangkan. Jadi ada beberapa bagian yang open source itu dinilai nggak ada, nah itu Anda kembangkan. Anda bikin, Anda kembangkan. Jadi nggak bikin dari nol, tapi Anda mengembangkan suatu subsistem di dalamnya yang mungkin jadi kelemahannya ya. Jadi misalkan open source itu seringkali banyak itu sistem produksinya itu terlalu simpel, terlalu sederhana. Kita coba kembangkan tanpa mengganggu fungsi utamanya. Itu lebih berguna daripada kita bikin dari nol. Seperti itu. Oke, sampai ERP, dimulai dari MRP, MRP 2 dan ERP. Silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis di chat ya. Terus di chat sambil saya lanjutin slide-nya. Ya, jadi pertanyaan silakan untuk slide yang sudah kita lalui, silakan diberikan pertanyaan atau ada yang kurang jelas. Oke, sambil jalan saya lanjut ke slide fungsional bisnis model ya. Jadi di model bisnis ini dijelaskan bahwa proses proses ya, ada suatu proses dan ada fungsional di dalamnya. Jadi di sini kalau kita lihat ya, ini untuk proses material and product flow ya. Ini pasti melibatkan apa? Ada kerjasama integrasi dengan fungsi marketing, fungsi sales, fungsi manufacturing, logistik dan finance. Jadi dari fungsional bisnis model maka apa? Terjadi ini ya, aliran informasi antara fungsional-fungsional ini ya.
yang didukung oleh top management. Nah, kita lihat setiap ada ketika ada proses yang melibatkan material dan produk ya, maka ada proses informasi marketing, report ke top management. Orang sales juga report ke top management ya. Seperti itu. Jadi functional business model ini sudah tidak begitu dipakai saat ini ya. Jadi karena apa? Untuk bekerja itu selalu information flow-nya itu tidak sampai ke mana, ke departemen yang lain, tapi harus lewat ke top management, ya. Cara ini adalah cara, informasi hierarki ya, jadi udah lama tidak, digunakan ya. Ini hanya sekedar tahu aja bagi kalian bahwa dulu ada namanya ada ya, di mana setiap departemen itu membagi informasinya harus melewati top management, kemudian baru bisa dari top management bisa berhubungan dengan departemen yang lain. Nah, saat ini sudah tidak terjadi saat ini sudah tidak menggunakan ini ya. Jadi yang digunakan saat ini adalah model dari proses bisnis model ya. Jadi sudah tidak ada lagi pertukaran bisnis itu harus melewati top management. Jadi langsung ada integrasi ya. Contohnya seperti ini, ada top management, ada finance, ada marketing, procurement atau pembelian, pabrikan dan logistik ya. Nah, di mana kalau kita lihat slide yang lalu, ini selalu ke atas ya. Tidak bisa langsung sharing ke departemen yang selevel, harus lewat top management. Baru dari top management disampaikan ke sales misalkan ya. Proses bisnis model ini cara pandangnya udah beda, bahwa melihat lebih ke bisnis prosesnya. Jadi informasinya kalau misalkan tadi proses bisnisnya adalah material and product flow, ya langsung aja antara departemen terkait langsung bisa menggunakan informasinya untuk di-share dari masing-masing bagian. Ya, jadi yang terkait di sini contohnya adalah procurement bisa langsung berkomunikasi informasi dengan manufacturing dan juga langsung berhubungan dengan logistik. Nah, seperti itu ya. Untuk case-nya untuk material dan produk ya. Untuk hal lain nanti gambar information flow-nya bisa beda ya. Ini hanya mengikuti contoh. Contohnya adalah material dan produk flow. Oke. Jadi ini ya, sekarang yang lebih digunakan adalah ini, proses based model. Jadi ini ya, disebutkan bahwa proses ini ya, itu lebih horizontal, cross function. Jadi lebih cross function ya, lebih enak, lebih cepat. Nah, sekarang kita lanjutkan ke produk ERP yang terkenal ya, sampai hari ini tetap nomor 1. Ya, kalau Anda lihat di Gartner apapun gitu ya. Jadi kalau Anda lihat dunia IT pasti juga harus sering lihat ya tentang grafik-grafik yang dikeluarkan dari Gartner ya. Oke, maaf ada gangguan anak ya, anak saya masuk mengganggu. SAP adalah perusahaan pertama yang mengembangkan ERP system ya. Jadi pertama leading ya. Jadi ketika ada jurnal tentang ERP, maka ini bisa langsung di follow up ya, bisa dilanjutkan oleh 3 engineer mantan IBM tadi yang saya cerita. Dia membuat suatu perusahaan akhirnya dengan menjual produk ERP ya, namanya SAP. Nah, SAP ini memiliki alamat web resmi ya, official, yaitu W3 kali ya, sub.com. Nah, di situ mungkin Anda yang tertarik mempelajari lebih lanjut tentang produk SAP bisa baca-baca di sini ya. Nah, untuk saat ini slide ini saya buat sekitar tahun 2005 ya.
Tapi beberapa data saya rasa masih bisa dipakai ya, masih up to date sampai sekarang. Jadi current market leader dalam penjualan ERP software, tetap sampai hari ini tetap ya. Nah, data per 2016 ya. Ini data tentang SAP pada tahun itu 2016. Jadi SAP ini memiliki ya paling tidak 320.000 customer. Jadi kliennya cukup banyak di seluruh dunia ya. Ada 320 customer. Anggap aja customer-nya itu perusahaan. Berarti dia punya 320.000 klien perusahaan di seluruh dunia. Ya. Kemudian untuk jumlah karyawan juga nggak mau kalah ya. Kalau tadi ratusan ribu customer, sekarang untuk karyawannya aja dia kurang lebih 80.000 ya. Jadi makanya saya bilang 2016 dia 80.000, berarti kan Anda bayangkan ya, untuk perusahaan software pasti umumnya yang mayoritas adalah developer ya. Nah, makanya saya bilang kurang lebih programmernya ya mungkin puluhan ribu ya. Puluhan ribu berapanya ya ini saya belum tahu datanya. Jadi saya kira-kira aja kalau total karyawan 80.000 ya saya kira-kira adalah programmer bisa sampai puluhan ribu ya. Nah, pendapatan untuk tahun itu sekitar 20,8 miliar ya, miliar euro setiap tahun. Jadi Anda tinggal kali itu ya, 220,8 miliar ya, euro itu Anda kalikan dengan kursnya. Nah, itulah revenue-nya dia, pendapatan dia dalam setiap tahun. Nah, cukup cukup ini ya, cukup menarik ya. Nah, ini yang paling penting. Jadi membutuhkan hampir 26 tahun untuk mengembangkan. Nah, ini yang jadi catatan yang menjawab yang saya cerita tadi ya. Untuk bikin produk yang nomor satu dan selengkap ini, itu ternyata melewati waktu yang cukup panjang ya. Jadi pengembangannya 26 tahun. Wah, ini bayangkan ya. Ini yang makanya saya jadi sarankan ke teman-teman yang bikin ERP, ojo capek-capek wis bikin ERP ya. Anda bikin nanti juga nggak laku. Kalau tujuannya adalah menjual, dijual ya. Sudah ikut aja ke dalam produk yang memang Anda nyaman. Mau itu SAP, mau itu Oracle, terserah, bebas ya. Nah, tapi ada catatannya nih. Ternyata dengan semua kemewahan itu ya memang harus dibayar ya. SAP ini ERP nomor satu paling mahal sedunia. Expensive. Jadi kalau kita lihat di slide minggu pertama, rata-rata perusahaan yang mampu memelihara sistem SAP adalah perusahaan-perusahaan besar. Ya, hampir nggak pernah tahu saya tuh perusahaan kecil tapi pakai SAP itu nggak pernah dengar selama ini ya. Jadi kebanyakan itu perusahaan-perusahaan besar itu ya, misalkan yang kalian tahu adalah Gojek. Gojek itu pakai SAP ya. Kalau OVO saya nggak tahu pakai apa. Ya, mungkin sama juga. Jadi semua perusahaan-perusahaan yang gede-gede itu ya selain karena sistemnya bagus juga brand ya. Jadi katanya kalau perusahaan besar itu ya atau orang besar itu selalu menggunakan brand-brand yang besar. Nah, seperti itu. Ya, jadi agak agak ini ya, agak agak khawatir ya kalau perusahaan besar terus pakai ERP-nya apa? Open source gitu ya. Jadi agak malu gitu ya kalau di seminar-seminar gitu ya. Dari perusahaan mana Pak? Oh perusahaan ini, waduh perusahaannya besar ya Pak ya. Terus pakainya apa Pak? Ini ERP open source. Nah itu ya kembali ke orangnya ya, kembali ke orangnya ya. Jadi kalau ngomong perusahaan kami pakai SAP sambil membusungkan dada gitu ya. Ya karena tadi karena brand ya. Jadi kalau ngomong ERP open source suaranya dipelankan. Pakai apa Pak? ERP open source. Nah mungkin kayak gitu ya karena agak malu. Jadi tapi menurut saya sih nggak harus kayak gitu ya. Itu memang sering terjadi di seminar-seminar kalau saya ikuti ya. Jadi kalau ditanya Bapak kerja di sini? Ya. Pakai apa Pak? Perusahaannya kan besar Pak, pakai apa? SAP. Oh iya Pak, cocok Pak, perusahaannya besar, pakai sistem ERP yang mahal, kayak gitu ya. Nah, terus tapi ya kalau menurut saya ya kembali lagi ya,
bahwa 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 sistem ya, pemilihan sistem seharusnya tidak tergantung dari, eee, hal-hal brand ya, tapi lebih ke dalam memang fungsinya fungsinya apa sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi kalau Anda orang IT ya, nggak tahu Anda fokus di infor atau di SI ya, Anda harus bisa ngitung ROI ya. Anda harus ngitung ROI. Jadi Anda bisa mempertanggungjawabkan kenapa sih Anda kok pilih solusi seperti itu ya. Misalkan pakai SAP, kenapa kok Anda milih SAP? Nah, itu mesti mesti Anda hitungkan ROI-nya. Apakah menguntungkan bagi perusahaan sampai berapa tahun? Nah, itu yang penting. Ya, terus kemudian lanjut untuk kompetitor ini ada Oracle dan PeopleSoft. Ini udah agak lama ya, sebab PeopleSoft itu juga sudah dibeli Oracle. Jadi seperti itu. Jadi ada Oracle, ada PeopleSoft, misalkan, terus kemudian ada EFS ya, kemudian ada juga Epicor, banyak sekarang ini ERP kelas menengah ya. ERP kelas menengah yang mencoba masuk di tengah pandemi ya. Sebab kita tahu di masa pandemi ini kantong perusahaan ini menipis ya. Jadi pemasukannya juga berkurang, kemudian juga tidak bisa mengikuti biaya-biaya untuk upgrade sistem dari ERP SAP, maka perusahaan mulai berpikir, apakah nilai tambah selama ini menggunakan SAP ini worth it gitu ya, dengan biaya yang harus saya keluarkan setiap tahun-tahun ke depan. Di mana sekarang keadaan pandemi ini dana perusahaan semakin terbatas. Nah ini ya, jadi di pandemi ini banyak orang berpikir ini apakah terus menggunakan ERP yang mahal-mahal seperti ini atau beralih ya ke produk substitusi lain, misalkan ERP yang kelas menengah gitu ya, atau ERP kelas bawah dan sebagainya. Nah itu mulai berpikir harga harga menjadi penting saat ini ya, biaya. Ya, kemudian sebagai catatan bahwa tidak setiap company itu mengadopsi ya software SAP itu menggunakan semua modul. Jadi nggak cuma SAP ya, ERP pada umumnya itu kita bisa kok kita mulai mengaplikasikan sesuai kebutuhan. Ya, jadi kalau tadi saya sampaikan secara umum yang mandatory itu ada sales, ada finance, ada supply chain, ada human resource ya. Jadi Anda bisa mulai suatu perusahaan itu ya kalau mau mulai itu yang mandatory biasanya finance ya, mandatory jadi harus. Jadi kalau mau ya saya coba-coba sales-nya dulu. Nah, berarti Anda harus mengaktifkan 2 yaitu finance plus sales, ya. Jadi dua aktivitas itu diaktifkan. Atau misalkan saya mau supply chain-nya aja, ya nggak bisa, harus minimal ada finance. Jadi finance dan supply chain. Ya, jadi kenapa kok finance ini begitu mandatori seperti saya bilang tadi, atau sebelumnya di minggu lalu. Finance ini sangat diharapkan ya, mampu menghasilkan report finance atau keuangan atau akuntansi. Jadi nggak bisa hidup ya, tanpa finance itu nggak bisa hidup. Jadi yang namanya laporan laporan laba rugi neraca itu sifatnya harus. Nah, itu sedikit tambahan dari saya. Nah, ini kemudian di slide ini saya tampilkan beberapa alternatif ya ERP yang bersifat open source. Jadi selain tadi slide pertama adalah ERP yang komersil ya, yang berbayar. Maka di sini eh, di semester-semester dulu, ini adalah tools yang kalian pilih ya. Apakah kalian mau project menggunakan Idempier atau OpenERP. Jadi OpenERP ini adalah kalau Anda lebih familiar dengan nama Odoo ya. Jadi Odoo itu adalah produk produk komersil
dari Open ERP, ya Odoo itu. Jadi kalau di kelas ERP ini biasanya kalau saya suruh milih, nanti Anda project itu milih software ERP apa, ya. Kalau Anda nggak punya preference, ya, saya tawarkan 2 di sini, yaitu mau pilih Idembiar atau Open ERP, ya. Open ERP ini Odoo 9 masih free, ya, masih bisa dipakai sampai 11. 11 itu, Odoo sudah berbayar, ya, dan yang terbaru itu sudah di cloud, ya. Di cloud, jadi harus bayar dan sistemnya adalah cloud. Nah, di cloud itu juga ada masalah kalau di tugas proyek dulu ya. Karena apa? Kan, gratisan ya, ada versi trial gitu, Odoo Cloud itu trial kalau nggak salah 1 bulan. Nah itu ya rata-rata kan mahasiswa kerjanya kan sistem kebut semalam ya. Jadi kalau mau maju demo project, nggak nyicil gitu ya, tiba-tiba digarap seminggu selesai gitu ya. Jadi nggak sampai expire, bisa dibuat demo gitu ya. Nah, itu cuma ada limitasinya yang free cloud itu ya, 1 bulan itu. Itu tidak ada accounting-nya ya, jadi pinter. Yang ngasih gratis tapi yang paling penting dihilangkan. Nah, itu kemarin, ada yang seperti itu, saya bilang, "Jangan seperti itu, nanti, nilai Anda tidak lengkap ya, karena finance-nya enggak ada." Kelas ini saya masih godok nih, saya masih godok proyek, ERP untuk penutup ini maunya seperti apa gitu ya. Jadi, untuk open source yang ditampilkan di kuliah ini, itu Anda bisa milih Idembiar atau Odoo ya. Odoo maksimal sampai, versi 11 ya. Di bagian tertarik ya bisa dibaca-baca dulu. Terus terang kalau di Odoo saya tidak terlalu familiar ya. Tahu-tahu sedikit, tidak terlalu banyak explore di Odoo, karena memang, sejatinya saya banyak terlibat di Idembiar-nya aja. Jadi kalau Anda tanya Idembiar, saya jauh lebih sangat paham ya. Bukan berniat sombong ya, maksudnya kalau Anda karena Idembiar saya berkecimpung itu sudah lama ya, lama berkecimpung. Sayangnya saya nggak ada banyak waktu, sehingga saya nggak banyak terlalu develop ya. Di komunitas, ya, tapi dikit-dikit kalau waktu luang, saya develop, saya ngembangin, saya bantu di komunitas ya, supaya, Idembiar ini bisa lebih dipakai lagi di Indonesia, seperti itu. Beberapa link-nya kalau di Idembiar Anda bisa masuk di link ini, sedangkan di Odoo Anda bisa masuk di link ini ya. Jadi informasinya walaupun mereka open source ya, tapi sebetulnya fitur-fitur seperti, reporting ya, kemudian coding secara sederhana itu mudah dilakukan ya, mudah dilakukan. Tidak perlu sampai ngodingnya itu harus buka source program gitu ya istilahnya ya. Jadi sama di semua ERP itu ada kemudahan, jika codingnya itu masih coding-coding yang cuma sebaris, 2 baris, 3 baris, itu nggak perlu bongkar source ya, bongkar kode program asli. Cukup ada tools-nya ya, tinggal Anda login, kemudian Anda masukkan script ke dalam, salah satu aplikasinya, udah langsung jalan. Kemudian, sifat dari open source pasti free ya, dan open source, jadi Anda bisa kembangkan. Jadi, untuk source saya juga ya sudah coba-coba ya, jadi untuk itu sudah agak, coba-coba udah agak lama, jadi memang untuk develop, menambahkan fitur-fitur dalam, ERP ya memang harus punya source code ya. Jadi, di Idembiar, kita bisa dapatkan source code-nya, kita bisa modify, dan kita bisa, mengembangkan sendiri ala-ala kita gitu ya. Nah, ini menarik. Oleh sebab itu, eee, saat ini saya juga lagi jalan untuk pengembangan, bisnis menggunakan Idembiar ya. Jadi mungkin dalam beberapa waktu lagi
Saya mungkin nambah lagi ini ya, jadi saya nambah lagi, perusahaan itu saya ubah semua ke Edenpir ya, selain pakai SAP ya. Jadi beberapa yang nggak perlu harus SAP, saya coba jadikan open source, seperti itu. Benefit dari menggunakan ERP. Nah ini, berhubung udah 1 jam, ini saya ingin menyapa ya, beberapa teman ya. Saya ini kalau ngomong sendiri terus nanti capek ini. Ini sama sekali nggak ada pertanyaan atau apa ini dari rekan-rekan, ya. Jadi, teman-teman bisa membantu saya ya, supaya apa, topik perkuliahan ini nggak terlalu satu arah ya. Oke, sebentar. Oke, di chatting belum ada pertanyaan ya. Kemudian saya absen dulu. Oke, saya absen dulu ya. Oke, saya coba monitor, Hardian Aditya. Oh Halo, ya, halo Pak. oke, terima kasih Hardian. Kemudian Ya, satu lagi mungkin wanita, saya sapa, apa ya, mungkin Bella ada, Bella Kalista? Ada Pak. Oke, terima kasih Bella. Oke teman-teman, tolong ya, ada pertanyaan mungkin yang mau disampaikan? Oke, ini ada pertanyaan dari Abilati Bisma Pandika ya. Jadi, saya reminder juga ya bagi teman-teman bahwa, di kelas ini kita juga, nilai teman-teman dari keaktifan ya. Jadi nggak melulu dari, tugas ataupun dari ini ya, dari nilai ujian tertulis ya. Jadi untuk sahabat Odo hanya gratis satu bulan ya, satu subkategori saja. Kalau lebih dari itu cuma dapat 15 free trial. Oh, seperti itu. Berarti semakin lebih ini ya, dari infonya, Al-Biladi ini berarti Odo semakin percaya diri ya. Jadi semakin, trial-nya semakin dipersingkat gitu ya. Jadi kalau dulu sekitar setahun lalu itu masih itu ya, masih 1 bulan ya, nggak terlepas, harus subkategori atau apa, enggak. Yang pasti cuma finance-nya aja nggak dikasih. Oke, berarti semakin ini ya, semakin apa, semakin ketat, semakin semakin percaya diri ya, 15 hari ya. Oke, yang lain silakan. Sambil lanjut, jadi keuntungan dari ERP ya, ya ini umum ya, kalau saya rasa umum banget sih, eee, jadi pertama global integrasi ya, menawarkan kemudahan global integrasi. ERP mengintegrasikan antara people dan data ya, kemudian mengurangi, aktivitas-aktivitas update ya, update manual gitu ya, dan kebutuhan untuk repair manage separate computer system. Jadi untuk proses-proses yang menggabungkan secara manual untuk beberapa, sistem komputer ya, jadi tidak terintegrasi. Intinya, konsolidasi ya, dibutuhkan konsolidasi antar,
beberapa sistem komputer. ERP ya membuat manajemen itu bisa memanage operation ya, tidak hanya memonitor ya. Nah sekarang coba ini saya tanya ke teman-teman, apa sih bedanya manage operation dan ya bisa memanage tidak sebatas monitor? Apa sih bedanya manage sama monitor dalam konteks tulisan ini? Ada yang bisa bantu menjelaskan? Apa bedanya gitu loh? Apa oh sama Pak, manage operation itu harusnya sama dengan memonitor. Nah, apa kira-kira? Kok manage kok apa maksudnya manage seolah-olah lebih penting ya, tidak hanya sebatas memonitor tapi juga bisa memanage. Nah, itu artinya apa? Oke, silakan bagi yang bisa menjawab. Oke, dari Muhammad Rizaldi. Oke, saya tunggu satu lagi jawaban, Calvin. Untuk mengawasi, manajemen mengawasi dan manajemen mengatur. Oke, coba ada lagi nggak selain dua ini, tambah lagi satu. Jadi kalau item jangan ya, yang beda ya jawabannya. Yang dari Muhammad, kalau minute tuh bisa mengatur, kalau monitor hanya bisa melihat. Oke, terus Galvi bilang monitor itu mengawasi, ya. Sedangkan manajemen itu adalah nggak cuma mengawasi, tapi juga memanage atau mengatur. Nah, ya seperti itu. Oke, dari Kristanto monitor, memantau saja. Manage, memantau dan melaksanakan. Oke, cukup ya saya rasa ya. Jadi jawabannya mirip-mirip lah, mirip-mirip sama ya, nggak ada masalah. Jadi pada intinya ya, berarti kita semua paham ya bahwa memanage itu levelnya jauh lebih tinggi dari monitor ya. Dimana apa? Kalau mau monitor berarti kan memonitor itu kan ada yang bilang tadi hanya melihat ya. Ya secara penjelasan sederhana memang fungsinya hanya bisa melihat tapi tidak bisa berbuat aksi ya. Tidak bisa menjadi aksi ya, memantau saja. Tidak bisa melaksanakan benar ya. Jadi tidak bisa memberikan aksi sehingga apa? Sering terjadi kalau mampunya cuma memonitor ya. Akhirnya apa? Lambat membuat suatu aksi ketika yang dimonitor itu terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Jadi istilahnya itu kalau bisa monitor itu biasanya kasep ya, bahasa Jawanya itu kasep apa? Kasep itu ketinggalan ya. Jadi istilahnya tahu-tahu sudah parah ya, tahu-tahu kalau cuma sebatas monitor tahu-tahu sudah rusak ya, tahu-tahu kalau kalau sesuatu itu positif ya nggak masalah ya, dimonitor ternyata yang dimonitor bagus ya oke, bahagia gitu ya. Nah, tapi kalau yang dimonitor tiba-tiba rusak, nah itu kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya tidak bisa langsung berbuat apa-apa ya. Sedangkan kalau memanage itu apa ya lebih mengapa levelnya lebih tinggi karena dengan memanage itu memang benar tidak hanya sebatas monitor, tapi dia juga bisa melakukan koreksi-koreksi ketika suatu operation itu menurut pendapat daripada manajemen ini perlu dikoreksi sedikit. Dikoreksi, besok dikoreksi sedikit, besok lagi dikoreksi sedikit. Sehingga apa? Dengan kemampuan memanage itu tidak sampai terjadi suatu kondisi misalkan kerusakannya sampai parah ya. Kerugiannya sampai parah ya. Ini hal-hal yang memang bisa terjadi kalau hanya bisa memonitor ya, bisa memonitor actionnya lambat ya. Dan action lambat ini terjadi biasanya ketika keadaan sudah parah gitu ya. Nah itu bedanya ya. Manage adalah lebih bagus, lebih bisa
preemptive action ya, jadi melakukan hal-hal sebelum terjadi kondisi yang lebih parah. Bisa juga cepat memberikan aksi repair ketika ada kesalahan kecil atau kerugian kecil, langsung bisa ditambal. Nah, seperti itu ya. Jadi semoga sudah cukup jelas ya apa pandangan saya tentang manage sama monitor. Dan secara umum 3 jawaban ya secara pendek jawaban pendek oke. Jadi ini masukan juga ya nanti kalau kalian UTS ya ada ujian tertulis ya. Jadi kemampuan mengembangkan jawaban ini penting ya bagi teman-teman ketika menjawab ujian tertulis ya. Jadi kemampuan menulis jawaban sebisa mungkin lebih menggunakan argumen ya. Jadi ceritanya lebih panjang. Jadi kalau di program ini beda ya. Kalau orang programmer itu diharapkan codingnya itu sedikit tapi hasilnya maksimal ya. Tapi kalau dalam kemampuan menjawab soal, itu kemampuan narasi Anda itu penting. Seperti itu ya. Jadi kalau saya rasa semua ujian sama ya. Jadi kemampuan narasi Anda diperlukan. Jadi kalau ada pertanyaan suruh menjelaskan, ya itu Anda jelaskan. Ya, paling gampang disuruh menjelaskan langsung. Kasih contoh di dalam jawaban Anda. Oh, berarti Anda ngerti, gitu ya. Itu tips aja. Kalau ada pertanyaan jelaskan. Ya, selain kata-kata narasi, langsung kasih contoh. Itu lebih jos biasanya. Oke ya, saya lanjut. Nah, ini biayanya sekarang. Setelah ngomong kelebihan sistem ERP yang canggih, yang banyak pilihan, mau bayar, mau yang free, ya. Biayanya apa sih? Nah, ini kita lihat biayanya. Nah, jadi biayanya adalah ini ya. Jadi total biaya itu tergantung dari beberapa hal, ya. Contohnya seperti ini. Skala dari penggunaan software ERP. Ya, jadi ini juga berhubungan dengan ukuran perusahaan yang sedang menggunakan ERP. Semakin skalanya besar ya, saya bilang tadi, wah semuanya diaktifkan, misalkan penjualan diaktifkan, supply chain diaktifkan, produksi diaktifkan, semuanya banyak diaktifkan. Kemudian juga ukuran perusahaannya besar, kompleks, banyak karyawan, maka otomatis itu biayanya akan bertambah. Ya, karena apa? Bertambah. Itu berhubungan dengan waktu. Lama implementasinya akan jauh lebih lama. Di mana konsultan itu dibayar secara medis, secara harian. Ya. Jadi kalau dulu-dulu itu konsultan itu bayarannya harian. Kalau proyek semakin lama, konsultan juga nggak keberatan karena dihitungnya itu harian. Jadi setiap hari kalau dapat 4 juta gitu ya, misalkan dirupiahkan 4 juta, ya setiap hari 4 juta gitu. Mau lama, oke silakan gitu ya. Tapi di waktu sekarang ini sudah mulai jadi borongan ya. Jadi kalau borongan istilahnya itu nilainya sudah ditentukan, nilai biaya konsultan sudah ditentukan itu per proyek selesai. Jadi mau lama kapanpun nggak peduli ya. Jadi misalkan proyek fase pertama selesai dinilai dianggap harus selesai sekian hari, ya udah. Mau nanti pada penerapannya waktunya tambah banyak atau lebih cepat, bayarnya sama. Nah, itu sekarang ada ya. Kalau Indonesia kita biasa ngomongnya borongan ya. Nah, itu ada juga. Jadi cocok. Kalau medis itu enggak cocok karena orang Indonesia sukanya itu borongan sebetulnya. Ya, karena apa? Ya nanti di tengah jalan ditambahi terus sama company-nya. Ini ya, skop ini harus ditambah ya. Nah, itu konsultannya mati kutu itu ya. Padahal dia menentukan borongan itu kan istilahnya skop kerjanya udah jelas ya. Sudah jelas, jadi dia bisa menentukan, oh sampai selesai kira-kira habis konsultannya sekian ya. Tapi budaya Indonesia mungkin supaya Anda paham ya. Jadi kalau Anda terlibat di project, kalau ngomongnya borongan, ya jangan khawatir. Pasti bisa digaransi 1000% ya. Di tengah jalannya proyek itu banyak susulan. Ini minta dimasukkan, ini minta dimasukkan.
ya, ini minta dimasukkan skopnya. Jadi skopnya tambah gede gitu ya, tambah gede, sedangkan nilai konsultannya itu udah dipatok, nggak boleh berkurang, nggak boleh bertambah. Ya itu namanya borongan tadi. Nah, kemudian berikutnya adalah kebutuhan untuk hardware ya, pastinya karena ini sistem kompleks ERP, hardware-nya juga nggak main-main ya. Jadi nggak bisa di-capture oleh komputer, mini komputer, personal komputer, laptop gitu ya, nggak bisa. Jadi ERP ini harus menggunakan konfigurasi server ya. Jadi pilihannya adalah kelas server, apakah itu mau kelas mini server atau medium sampai gede ya, sampai besar yang high load ya. Nah, ini tergantung dari kebutuhan, tapi harus speknya server. Nah, ini pasti menimbulkan biaya ya. Jadi yang kemarin kita beli pengadaan baru, servernya kelasnya sih ya medium ya, nggak sampai terlalu low. Jadi satu set itu server ya sama storage ya, itu pakai produk IBM ya. IBM kan paling terkenal paling kompetitif ya harga untuk servernya. Itu jelek-jelek gitu ya habisnya miliaran. Habisnya miliaran. Jadi ya nggak murah lah menurut saya sih untuk ERP ya, nggak murah. Nah, kemudian ketiga berikutnya adalah juga tentang fee. Fee ini adalah ini ya, biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan jasa konsultan maupun analis. Seperti saya bilang tadi ya, bisa beli hardware, bisa beli software, ERP nggak jalan kalau nggak ada konsultan maupun tenaga pendukungnya. Nah, ini salah satunya konsultan. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk implementasi karena ini bisa mengganggu bisnis. Ya, jadi selain konsultan, ada tenaga internal dari perusahaan yang juga dilibatkan dalam proyek dan itu jadinya mereka tidak bekerja. Jadi misalkan dalam suatu proyek implementasi itu biasanya ada tenaga-tenaga yang dicomot ya dari departemen itu supaya fokus dia bekerja untuk di proyek implementasi. Jadi misalkan dari departemen pembelian itu diambil satu orang ya yang punya pengalaman di bidangnya, tahu budaya perusahaannya, tahu bisnis proses perusahaannya itu dicomot, dimasukkan sebagai tim inti dari implementasi. Kemudian pembelian diambil satu, begitu juga departemen sales itu diambilin semua wakil-wakilnya ini, dan itu biasanya bukan orang-orang biasa. Mereka tuh ya itu tadi saya bilang orang yang udah pengalaman, lama kerja, pengalamannya banyak, tahu bisnis proses perusahaannya itu dicomotin semua. Dan itu otomatis mereka jadi tidak bisa mengerjakan aktivitas sehari-hari mereka yang lama. Nah, itu yang disebutkan kenapa sampai menyebabkan ini ya, disruption bisnis. Nah, karena apa? Ya itu tadi, karena diambil, akhirnya apa? Operasional perusahaan sedikit banyak terganggu, ya, atau mungkin malah menciptakan kebutuhan tenaga kerja baru, ya masih junior untuk membackup tenaga senior ini yang akhirnya harus terpaksa fokus di proyek implementasi. Seperti itu. Nah ini semakin lama ya semakin banyak biaya ya, biaya makan, minum, ya, peralatan, kemudian tenaga support dan macam-macam. Jadi ya biayanya cukup besar. Nah, kemudian berikutnya adalah training. Ini juga mengorbankan waktu dan uang. Ya, kalau uang pasti. Time apa sih time ini? Kok juga mengonsumsi waktu? Karena kita tahu ya untuk training kita ini berhubungan dengan sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut ya. Training bagi untuk tenaga kalau kebetulan tenaga yang di-training ini adalah orang-orang yang masih muda, masih produktif, mudah belajar. Nah, itu training itu akan efektif ya. Nggak perlu diulang-ulang ya, tapi beda ceritanya kalau yang di training ini mungkin karena faktor usia atau karena faktor lain ya,
baik muda atau tua, responnya tuh lambat ya. Diajari nggak ngerti-ngerti, diulangi nggak ngerti-ngerti. Nah ini ya, sehingga bisa dikatakan juga selain menghabiskan uang juga menghabiskan waktu. Nah, apakah setiap bisnis harus membeli ERP? Jadi sekilas sudah saya bahas sedikit di awal ya. Jawabannya nggak harus, nggak semua. Ya. Kapan suatu perusahaan harus beli ERP? Nah, kita lihat di slide ini. Nah, jadi disampaikan di sini ya bahwa memang kita membeli ERP itu kenapa penting? Selain dari yang saya jelaskan tadi, di sini ditengahin bahwa sebetulnya yang dibeli itu adalah best practice. Ya, kenapa mahal? ERP itu berisi best practice atau suatu bisnis proses yang secara akademis itu bisa diyakini sebagai praktis bisnis proses yang terbaik. Ya, jadi efisien, efektif itu didesain dalam produk ERP. Ya, sehingga apa? Bisnis-bisnis kita itu bisa mengadopsi ya apa yang ada di ERP, nyontoh istilahnya ya. Bisnis proses perusahaan itu bisa nyontoh ERP. Sehingga bagi perusahaan yang terbuka, ya saya mau nyontoh deh, mau saya bisnis proses perusahaan kami mau meniru best practice dari ERP, oke, itu enak ya. Tapi nggak semudah itu. Ada beberapa perusahaan yang memiliki filosofi kamu harus niru saya. Ya, ERP boleh, boleh pakai ERP, tapi bisnis proses harus mengikuti ala saya. Nah, sehingga disebutkan ya, nggak gampang juga tuh, karena apa? Harus bisa disesuaikan dengan apa? Bisnis strategi, organisasi, budaya, dan operasional sebelum memilih pendekatan ERP. Ya, jadi kalau kadang orang ingin ganti, oh saya pengen ganti ERP, pengen pakai ERP, tapi apa? Bisnis prosesnya aja masih kacau balau gitu ya. Gitu sudah mau pakai ERP. Nah, seringkali ada proses fase yang diloncati ya dari perusahaan itu karena pengennya instan langsung pakai ERP. Itu ada proses yang dinamakan BPR ya. Jadi BPR ini seringkali dijadikan opsional untuk implementasi di negara-negara, contohnya Asia, Indonesia, karena pengennya instan. Sehingga proses yang namanya BPR ini, singkatan dari Business Process Re-engineering, ini dilewati. Ya, jadi sebelum masuk ERP itu disarankan bahwa setiap perusahaan itu harus mentransformasikan dulu bisnis prosesnya. Ya, sebelum dijadikan dalam sistem ERP itu harus ada perubahan dulu dalam cara bekerjanya, sistemnya, bisnis prosesnya. Ya, apakah sudah sesuai enggak dengan apa yang disebut best practice dalam ERP. Nah, itu cara kerja itu harus disesuaikan dulu sebelum ngomong ke sistem. Nah, itu semuanya diatur, dikelola dalam project namanya biasanya sebelum ERP masuk itu ada nama project namanya Business Process Re-engineering. Ya, di dalamnya itu berisi siapa aja. Biasanya berisi orang-orang yang pinter di bisnis proses, pinter di analis kayak gitu-gitu ya, sistem analis, orang yang expert di SOP, sistem operation procedure, jadi gitu. Jadi dianalisa, kemudian ditata dulu nih, bisnis prosesnya ini ditata dulu, dibenerin dulu, ya. Itu namanya masuk di fase itu. Sehingga diharapkan setelah perusahaan itu menyelesaikan bisnis proses re-engineering-nya, kemudian transformasi ke ERP itu lebih smooth dan ERP-nya itu jadi termaksimalkan gitu ya, termaksimalkan, tidak banyak dirubah-rubah supaya menyesuaikan dengan budaya perusahaan. Nah, seperti itu. Itu nggak gampang. Ya. Jadi kalau perusahaan yang masih kolot, disarankan ya sudah, jangan pakai ERP, tambah pusing gitu ya. Kemudian ada pengalaman juga dari Dow Chemical ya. Jadi mereka itu implementasi ERP selama 7 tahun ya.
menghabiskan ya, setengah miliar dolar ya, ya, dimulai dari versi yang paling sederhana yaitu client server version. Ya di sini apa yang kita pelajari? Ini lumayan bagus ya, dia tidak menceritakan ketidakberhasilan ya, cuma waktu implementasinya cukup ngeri ya, 7 tahun. Ya, kalau itu namanya anak kecil itu ya, dari bayi sampai SD ya, jadi 7 tahun. Bayangkan biayanya berapa itu? 7 tahun, kemudian lamanya 7 tahun menghabiskan setengah miliar dolar ya, tinggal dikali ya berapa rupiahnya nanti. Nah, pengalaman berikutnya dari Kmart. Nah, ini mungkin agak-agak Anda kenal ya Kmart. Wah, ini apa? Ini ya kayak toko gitu ya, supermarket terkenal ya. Di tahun 2002 dia menghabiskan 130 juta ya. Tapi yang dihasilkan adalah apa? ERP supply ini ya, gagal. Dia gagal mengaplikasikan ERP untuk supply chain-nya, itu gagal. Ya, habisnya masih sedikit sih dibandingkan yang Dow Chemical ya, 130 juta, tapi gagal. Nah, kemudian Walmart, wah ini Anda lebih paham lagi ya, retail besar dari Amerika ya. Jadi untuk bertahun-tahun ini retailer US ya, terbesar ya, Walmart ini dia itu tidak memutuskan untuk membeli ERP system ya, tapi lebih cenderung bikin tailor-made ya, jadi bikin dewek, bikin sendiri. Ya, jadi Walmart itu merasa lebih baik saya bikin sendiri daripada harus beli sistem ERP yang sudah jadi gitu ya. Kenapa hal ini dilakukan? Karena filosofinya Walmart pada waktu itu bahwa ini ya, bisnis itu harusnya mengedrive teknologi. Jadi istilahnya selalu berkembang. Jadi keputusan-keputusan bisnis itu harusnya menyetir teknologi, bukan dibalik ya. Teknologi yang ngedrive bisnis proses. Istilahnya apa? Teknologi itu harus ngikuti bisnis proses saya gitu ya. Bisnis proses strategik saya. Seperti itu. Sehingga dia ya biar bisa ngikutin saya bikin sendiri aja tailor-made gitu ya. Nah, tapi pada tahun 2007 akhirnya mereka memutuskan mengimplementasikan SAP finansial, jadi modul finansial ya. Jadi awalnya ada penolakan karena terkait culture ya. Culture harusnya saya ini yang ditiru teknologi gitu ya. Ditiru ERP bahasanya gitu yang sederhananya ya. Bukan ERP yang ngedrive saya. Nah, tapi pada akhirnya 2007 mereka memutuskan untuk didrive oleh SAP ya, dikemudikan oleh SAP. Nah, kemudian apakah ERP itu tidak fleksibel ya? Jadi sehingga menjadi batu penghambat ya orang-orang untuk memilih ERP. Nah, ini saya jelaskan ya. Jadi ERP pada umumnya itu menawarkan bermacam-macam opsi konfigurasi ya. Jadi supaya ERP ini fleksibel, maka diberikan beberapa opsi konfigurasi. Jadi dikasih istilahnya setting gitu ya. Kalau Anda punya handphone, Android, iPhone, itu kan selalu ada setting ya, di mana Anda bisa mengcustomize, merubah batasan tertentu sehingga supaya handphone itu lebih lebih seperti Anda gitu ya, punya keunikan gitu ya. Nah, di ERP juga sama, ditawarkan beberapa opsi konfigurasi, diharapkan bisa membantu bisnis ya, jadi memenuhi kebutuhan unik mereka. Nah, contohnya seperti ini, jadi ada level, pertama customizing, dan kedua ada enhancement. Nanti bedanya apa sih? Jadi customizing itu adalah penyesuaian ERP tanpa perlu effort untuk mengcoding ya, untuk merubah coding. Contohnya apa sih? Tanpa merubah coding. Di ERP kita bisa memasukkan organisasi struktur perusahaan ke dalam ERP. Ya, jadi misalkan apa sih organisasi struktur company itu? Misalkan
ada company A gitu ya, punya berapa cabang, ada kantor pusat, ada kantor cabang Jakarta, Jakarta nanti diturunkan lagi ada Jakarta Selatan, Timur, Barat, dan sebagainya. Nah, organisasi structure itu bisa dimasukkan dalam ERP tanpa perlu tanpa perlu mengubah, tanpa perlu merubah source code-nya. Nah, itu disebut customizing. Ya, kemudian bisa mengcustom modul-modul di dalamnya, baik penjualan, supply chain, accounting, itu untuk memenuhi ke bisnis proses perusahaan. Ya, itu bisa diotak-atik. Jadi di ERP ini juga membuat Anda kreativitas ya. Bagaimana Anda memahami ERP itu sampai seakar-akarnya gitu ya. Opsi apa aja yang ditawarkan tuh Anda pahami sampai seakar-akarnya. Itu ada seninya sehingga Anda bisa mainkan ya semua kombinasi opsi, konfigurasi itu untuk menjawab kebutuhan bisnis. Nah, itu ya. Jadi enaknya ERP ini kita bisa mainan ya. Lucu-lucuannya gitu, bisa mainan. Bisa memainkan, banyak melakukan setting, kemudian untuk menghasilkan output yang diinginkan dari pemilik bisnisnya itu sendiri. Nah, itu customization. Jadi merubah halus, ada tempatnya. Tapi kalau ini mentok ya, mentok ternyata requirement-nya ini benar-benar unik dan tidak bisa diselesaikan dengan mainan setting tadi ya. Nah, maka level yang berikutnya adalah enhancement. Nah, ini untuk enhancement ini benar-benar dibutuhkan perubahan coding ya secara mendasar ke dalam sistem ERP. Jadi di sistem ERP itu sebetulnya Anda mendapatkan source code ya, mendapatkan source code dengan batasan tertentu sehingga Anda bisa otak-atik. Nah, enhancement tuh seperti itu. Jadi Anda di sini membutuhkan programmer yang untuk menuliskan ya spesifik program. Ya, kalau di SAP itu dipanggil sebagai ABAP, kalau web ERP itu pakai PHP ya, sedangkan di Tempere itu bahasanya Java. Nah, ini baru perlu skill programmer dengan bahasa pemrograman tertentu. Anda perlu memasukkan kode-kode itu. Berikutnya, walaupun bisa kita enhance ya, kita otak-atik gitu ya, tapi harus hati-hati, semaksimal mungkin tidak merubah aplikasi core-nya, aplikasi dasarnya atau intinya, karena apa? Ini alasannya untuk stabilitas dan upgrading ya. Jadi kalau stabilitas pasti ya, kualitas coding yang kita tambahkan dibanding dengan kode yang dibuat oleh ribuan programmer tadi, saya pasti yakin bahwa pasti lebih aman kalau kode itu dibikin oleh si programmernya vendor ERP, pasti itu ya. Jadi kalau kita nambah ya jangan sampai nambahnya terlalu signifikan ya, karena urusannya dengan kestabilitasan dari ERP itu sendiri. Dan kedua adalah untuk alasan upgrade, karena apa? Ketika terjadi upgrade versi, ya bisa jadi kode-kode yang Anda tambahkan untuk memodifikasi sistem itu akan direset kembali ke versi upgrading, ya. Jadi ditumpui dan Anda harus apa? Ngedit lagi. Nah ini pekerjaan rumah yang nggak gampang ya. Apalagi kalau modifikasi Anda itu banyak sekali, ya bisa bisa lumayan ya. Anda harus apa? Mereplace lagi semua coding Anda masukkan kembali ke dalam ke dalam ERP. Nah, ini nggak bagus. Dibanding dengan customizing enak. Kalau customizing itu karena tidak mengubah coding, ketika ada upgrade ya jalan-jalan saja, nggak ada masalah. Ya nggak di-replace ya. Ya, ini untuk Muhammad Rizaldi apa keyboardnya kepencet ya, itu kok banyak banyak garis-garis miring ya di chatting ya untuk ini Muhammad Rizaldi. Waduh, ada kucing lah. Wah, kucingnya belajar ERP ini. Oh, ada punya ini ya hewan kesayangan ya. Oke,
Ya lain kali nanti iguana saya ajak main di sini ya. Saya ajak ini kuliah ERP ya. Oke. Ya. Biar nggak tegang ya, kita sedikit guyon-guyon nggak apa-apa. Oke ya. Terus lanjut disampaikan bahwa kalau enhancement itu ya secukupnya ya, karena itu tadi ya apa yang kita masukkan pasti lebih bagusan kalau programmer dari founder ERP-nya ya, itu pasti. Ya, jadi fleksibel ini adalah satu poin untuk menentukan produk ERP apa yang kita pakai. Jadi sebelum Anda memilih produk ya, maka ini salah satu poin yang penting untuk menseleksi. Kalau ERP-nya kaku banget ya, nggak bisa diotak-atik dan sebagainya, ya mending nggak usah dipilih ya. Coba cari ERP-ERP yang memiliki banyak opsi untuk dilakukan customizing maupun enhancement. Oke, selanjutnya ya untuk investment ya. Kalau investment ini saya singkat aja ya. Secara langsung memang untuk ngitung ROI hasil, bukan ROI secara biaya ya, tapi ROI secara benefit apa sih dari ERP ini yang kita dapatkan, ini agak sulit ya. Karena untuk menghitung return ini pertama itu ada suatu nilai-nilai yang tidak bisa dikuantitatifkan ya, tidak bisa dirupiahkan atau tidak bisa dihitung. Contohnya apa? Contohnya adalah keefisiensian, misalkan terjadinya proses ini ya, pengurangan pekerjaan-pekerjaan dan duplikat data. Nah ini kan sulit ya untuk, bukan nggak bisa, tapi sulit untuk menghitung seberapa sih keuntungan daripada penggunaan ERP ketika penggunaan ketika ini ya ada banyak pekerjaan yang dieliminasi ya, pekerjaan yang terulang-ulang itu bisa diefisienkan. Ini nggak gampang hitungnya ya. Ya, sehingga perusahaan nanti pada akhirnya lebih cepat ya, sales lebih banyak. Nah, ini memang sales bisa dihitung ya. Kalau setelah ERP salesnya bisa dihitung, tapi ada beberapa hal itu yang kepuasan customer itu ya, kualitatif, kita nggak bisa ngukur. Kemudian contohnya ya banyak hal ya, misalkan bagaimana impact perusahaan kita ketika menggunakan ERP berdampak kepada kompetitor ya, kita nggak bisa gampang ya. Bagaimana daya saing kita ketika pakai ERP, daya saing perusahaan kita terhadap vendor itu meningkat secara drastis. Nah itu berapa? Itu nggak bisa dihitung. Ya. Kemudian ini ya, bagaimana setelah pakai ERP bisa mengurangi frustasi pada stakeholder dari perusahaan ya, apakah karyawan, supplier, distribusi, untuk customer. Nah ini tidak bisa dihitung ya. Jadi keuntungannya itu ada, tapi apa? Sulit untuk quantify ya, jadikan kuantitatif itu nggak gampang. Jadi kalau dihitung apa returnnya ya banyak poin yang memang sulit untuk dihitung, tapi bisa ya. Tapi kalau ngomong ya cuma ini aja, akurasinya berapa? Nah itu agak susah karena ada beberapa poin ya kayak tadi yang saya sampaikan di atas ini tidak bisa dikuantitatif ya. Nah, ya. Kemudian ada juga yang menyampaikan bahwa penghematan, efisiensi ini dan peningkatan revenue itu timbulnya itu dalam banyak tahun. Jadi itu juga menjadi kesulitan ya. Bagaimana cara menghitung? Karena untuk menghitungnya itu perlu waktu ya. Karena itu tadi keuntungannya itu terus berkelanjutan gitu loh. Ya, tidak bisa dibatasi cuma ROI 5 tahun, nggak bisa, karena ini berkelanjutan. Ya, kemudian ERP juga membutuhkan banyak waktu ya, jadi lebih susah. Terus untuk mengimprove benefit karena customer dan meningkatkan sales ya, perlu proses juga. Jadi ini yang perlu disadari ya kalau menghitung ROI, perlu waktu dan perlu mencari poin-poin mana yang
bisa dikuantitatif seperti tadi. Ya, ini namanya nih ya. Wah, ini Anda bisa baca sendiri nanti. Jadi nggak gampang intinya ya. Dari slide ini secara singkat saya sampaikan bahwa untuk ngitung ROI ini nggak gampang ya. Karena ada intangible cost, ya toh, cost-cost yang tidak tampak ya. Selain cost biaya yang tidak tampak juga benefit-benefit yang tidak tampak. Nah, ini kualitatif, nggak bisa kelihatan ya. Kemudian ini ya hasil survei. Wah, percaya aja sih daripada ngitung, percaya aja dengan hasil survei. Bahwa yang disurvei dari 200 company yang menggunakan SAP atau Oracle ya hanya didapat angka 38% dari company-company tersebut melakukan perhitungan evaluasi ROI ya. Hanya nggak sampai separuh ya. Ya, kemudian 63% dari company ya ya untuk PPT pasti di-share ya secara ini ya, secara mingguan ya. Jadi 63% company tadi itu melakukan perhitungan ROI ya dan didapatkan bahwa ROI-nya itu positif. Seperti itu. Jadi dari 63% dari 38 ya. Kemudian 71% dari company yang melakukan ya bahwa penggunaan ERP itu sebetulnya tidak hanya untuk mencari untung ruginya aja ya, tapi lebih perbaikan berkelanjutan terhadap visi manajemen ya. Jadi sama seperti yang saya bilang ya, untuk perusahaan yang nggak punya visi ke depan sudah cukup puas, santai-santai aja, nggak ada planning ke depan seperti apa. Ya itu tadi, nggak usah pakai ERP ya, nggak harus gitu loh, nggak harus pakai ERP. Tapi yang perusahaan yang memang punya visi besar, visi yang global, ya itu perlu. Ya, ini disampaikan di slide ini. Nah, ini kenapa kok beberapa perusahaan itu lebih sukses ERP-nya dibanding yang lain. Jadi maksud di sini adalah ini ya, apa namanya, sama-sama pakai ERP, tapi ada yang ada sama-sama sudah mengimplementasikan ERP, tapi ada perusahaan yang lebih baik ya, hasilnya lebih baik daripada perusahaan yang pakai ERP. Wah ya nggak ada perubahan apa-apa tuh pakai ERP. Ya, ini karena adanya beberapa people problem dan ekspektasi yang tidak tepat ya. Nah, pertama ini, tadi sudah saya sebutkan, harusnya sebelum masuk implementasi ERP, itu perusahaan harus merubah re-engineering bisnis proses. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang hanya langsung ganti ERP, nah bisa jadi tidak maksimal, tidak menghasilkan hasil yang maksimal walaupun ganti ERP. Karena apa? Tetap hasilnya adalah bisnis proses yang tidak efektif. Ya, karena bisnis proses tidak di re-engineering dulu biar cocok sama bisnis praktisnya ERP ya. Jadi lebih cenderung sebagai proses komputerisasi ya, bukan implementasi. Ya, pokoknya pakai komputer gitu ya istilahnya ya, kasarannya ya. Terus ya tetap ada hal-hal yang tidak efektif ya. Kemudian ini ada beberapa perusahaan yang di mana ERP-nya itu kok nggak ada hasilnya ya. Karena gini, ada beberapa ini misguide ya. Jadi eksekutif dan IT manager ini tidak punya waktu untuk apa? Untuk memplanning dan proper analysis ya, untuk menyiapkan waktu untuk melakukan analisa yang tepat, yang pas selama planning dan implementasi fase. Jadi ini lebih ke project management ya. Jadi harusnya di fase project management ini IT manager dan eksekutif di perusahaan ya atau CEO, COO, CFO itu benar-benar concern menyediakan waktu. Ya, kemudian beberapa juga meremehkan ya tentang training. Jadi misalkan tidak menyediakan waktu yang cukup, sarana prasarana untuk training yang cukup, ada juga
trainingnya dipersingkat supaya apa? Biaya implementasi lebih murah. Nah ini ya, ini nggak bisa ya. Jadi nggak asal mengadakan mereduksi untuk penurunan biaya, bisa jadi malah nanti hasilnya nggak maksimal seperti itu. Sehingga apa? Berujung pada implementasi ERP-nya nanti nggak berhasil ya. Waktunya suruh input, usernya masih ragu-ragu. Ini cara inputnya bagaimana ya? Kemudian apa yang harus saya lakukan ya? Nah ini jadi masalah. Jadi seperti hari ini saya Sabtu, Minggu, Senin depan itu tanggal 1 September saya ada project Go Live ya di Cilacap itu implementasi SAP. Ya, jadi saya harapkan sudah kita training secara online. Nah, saya berdoa aja sih supaya besok Senin, Selasa itu berhasil tepat waktu ya. Karena itu tadi yang namanya input apa ya user ya itu harus mendapatkan training yang memadai ya sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing user di sana. Ada yang bisa belajar cepat, ada yang lebih lambat dan sebagainya. Nah, tapi untuk keberhasilan bersama semua kombinasi masalah dan resource itu harus dimaksimalkan, dilayani dengan maksimal. Sehingga hasilnya keberhasilan bersama untuk ERP ini ya. Jadi ERP ini tidak ada keberhasilan sebagian, harus keberhasilan bersama. Karena suatu inputan dari suatu bagian akan menjadi interaksi dengan departemen yang lain. Satu departemen nggak jalan, maka semuanya juga akan jadi nggak jalan. Ya, namanya juga integrasi. Gitu. Jadi dikatakan proyek ERP ini hanya sebagai project IT, ya. Ya, ERP diartikan sebagai project IT. Nah itu nggak benar, kurang tepat. Ya. Jadi memang di ERP itu kelihatan seperti bisnis-bisnis ini ya, kok bisnis seperti proyek IT kelihatannya, tapi tidak. Ya, jadi ERP ini company wide project, jadi semua bagian terlibat, ya, semua memiliki porsi dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Jadi IT memang IT punya porsi ya di proyek implementasi, tapi tetap ya ini adalah stakeholder-nya adalah semua anggota keluarga perusahaan. Jadi semuanya terlibat, ya semua harus maksimal. Jadi kalau semua hanya ngomong project IT, berarti apa? Yang kerja yang paling keras adalah orang IT. Enggak. Untuk apa namanya? Proses ini adalah harus dilakukan bersama-sama ya. Oke, ini ada pertanyaan selesainya berapa? Nanti kita selesai jam 9 sebentar lagi ya, bisa jam 9 ya. Kemudian ini tidak ada promosi ya dari top down. Top down itu artinya apa? Dari pimpinan tertinggi sampai yang paling bawah ya. Kemudian bad project manager ya. Bad itu project manager yang tidak mempunyai kapasitas untuk mendeliver ya project dengan baik. Ini ada ya. Bukan nggak ada. Saya beberapa kali mengalami ya bahwa bad project manager ini ada sehingga apa? Ya implementasi resiko besar tapi apa? Ya tidak maksimal ya. Oke. Kemudian masalah change management ya. Jadi kalau nggak ada transformasi perubahan juga nanti tidak berjalan. Jadi memang butuh support dari setiap bagian. Oke. Ya, ini singkatnya, singkat untuk contoh overview fase implementasi. Jadi ini sederhana aja. Jadi untuk garis besar untuk implementasi itu dimulai dari project preparation ya, kemudian ada pembuatan business blueprint, kemudian realisasi. Realisasi ini yang paling juga makan waktu karena di situ adalah aktivitas teknis ya, konfigurasi, pembuatan report, kemudian integrasi, testing ya. Setelah selesai baru ada final preparation, end user training, cut over, dan terakhir adalah go live dan support. Nah, seperti itu.
Nah, ini kita masuk ke tugas kecil kedua, ya, sesuai dengan jumlah kelompok kemarin. Ya, jadi saya minta Anda masuk ke website ini, ya, terserah Anda punya preferensi kemana. Sebetulnya kalau ini berujung project, maka di sini Anda harus tentukan. Kira-kira kalau Anda ada tugas project, Anda cenderung memilih akan mengimplementasikan ERP yang mana. Kalau Anda ke depan Anda ingin mengimplementasikan Idempir, maka dari tugas kelompok kecil ini Anda pilih yang Idempir. Ya, tapi kalau Anda melihat ke depan, misalkan ada tugas project, saya akan mengimplementasikan dengan Odoo, Anda masuk ke Odoo. Ya. Oke, di situ poin kedua, Anda mengamati beberapa fitur ya dari Idempir atau Odoo, kemudian deskripsikan fitur-fitur ya seperti master data, kemudian penjualan, kemudian receivable itu piutang ya, piutang itu kan dampak dari penjualan, terus pembelian, kemudian payable itu hutang dagang, ya, kemudian inventory. Nah ini buat ya soft copy seperti kemarin, Anda buat dokumentasinya, ya, kemudian foto bersama, nanti terserah medianya seperti apa, ya, untuk menunjukkan hasil kerja kelompok. Jadi dikumpulkan hari Jumat ya, maksimal jam 9 seperti biasa. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya tutup untuk sesi materi. Apa dari tugasnya juga sudah cukup jelas? Belum ada, Pak. Belum ada pertanyaan. Oke, kalau enggak ada, sebentar saya absen lagi. Ini kalau nggak ada, saya tutup untuk sesi ini ya. Jadi jangan lupa minggu depan hari Jumat jam 9 ya. Jangan sampai ada yang kelewatan seperti tugas pertama. Jadi dikumpulkan di Google Drive seperti biasa. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, untuk sesi materi saya tutup. Silakan yang kalau masih mau ada yang gabung untuk bertanya bisa di-chat-kan. Bagi yang dirasa cukup, kita ketemu minggu depan. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.